Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin liyazdadu imana. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memulai dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kesempatan hidup yang Allah berikan dalam rangka liya'budullaha wa aslihu dzata bainikum, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperbaiki diri di antara kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam kita semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pasalnya hidup ini akan tertib, teratur dan membahagiakan apabila kita betul-betul mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkannya, diputuskannya, disetujuinya, yang kita kenal dengan istilah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan puasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya apabila dia bertaubat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berlalu maupun yang akan datang. Dan memang sungguh sangat rugi apabila Ramadan kita ini berlalu begitu saja tanpa adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogyanya kita ini senantiasa untuk memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ini adalah manusia yang banyak dosanya. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kenapa setelah kita melakukan ibadah terbaik berupa salat 5 waktu, dilakukan secara berjamaah pula, di masjid pula, setelah kita salam kanan, salam kiri, maka Rasulullah mengajarkan kalimat bukan tahmid, termasuk bukan takbir pula, tapi Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim 3 kali. Ini menandakan bahwa dalam pekerjaan terbaik, dalam ibadah terbaik, ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak lepas dari yang namanya dosa. Kalau dalam ibadah salat, ibadah terbaik yang kita lakukan saja bisa jadi tidak terlepas dari salat, apalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah.
pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kita, pekerjaan-pekerjaan yang menunaikan. Apalah semua hal itu, masa itu tidak mendatangkan dosa yang harusnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah mengatakan ada 5 hal yang harus disegerakan. Di antara poin yang kelima adalah segera ketika kita masih hidup untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat." Allah menyuruh kita untuk sara yasri'u. Artinya berlari dengan sangat cepat, maraton. Sebagaimana kita mungkin ikut menyaksikan lari 100 meter misalnya. Cepat sekali untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sampai dalam riwayat yang begitu sangat populer kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga tidak kurang dari 70 sampai 100 kali per hari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya istighfar. Karena itu Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memperbanyak taubat ini, maka perlu kita tanya pada diri kita. Pertanyaan itu adalah, apakah taubat kita sebagai seorang hamba telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah diterima, apa tandanya? Kalau belum, apa tandanya? Nah, ini harus kita rasakan, harus kita resapi betul. Untuk apa? Untuk kita semakin sadar, jangan-jangan kita ini malah semakin banyak dosanya. Semakin sering bertaubat, semakin sering pula kita bermaksiat. Maka sebagian ulama pernah ditanya, hal ya'riful abdu idza taba an taubatahu? Apakah kalian tahu, apakah apabila seorang hamba bertaubat, apakah engkau mengetahui bahwa taubatnya telah diterima atau ditolak? Kata beliau, ya, anna taubahu kubilat. Kubilat itu berarti diterima. Bahasa lain dari qabil itu, saya terima. Kubilat, apakah diterima? Amruddan, atau ditolak. Kemudian qala, mereka mengatakan, la ahkumu fi dzalik. Dia menjawab, aku tidak berhak menentukan hukumnya itu, apakah diterima atau tidak, fi dzalik. Walakin lidzalika alamatun. Tetapi, jadi seorang ulama sebut saja sebagaimana misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama salaf terdahulu, ketika ditanya, apakah antum tahu apakah seseorang itu taubatnya sudah diterima atau tidak sama Allah? Kemudian mereka mengatakan, la ahkumu bidzalik. Saya tidak bisa menentukan apakah dia diterima taubatnya atau tidak. Saya tidak punya kemampuan untuk menghukumi dia taubatnya diterima atau tidak. Walakin lidzalika alamat. Tapi orang-orang yang diberikan, orang-orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda. Nah, kalau tanda-tandanya saya tahu. Nah, gitulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi, kalau ditanya nanti bisa dijawab kira-kira taubatku diterima apa enggak? Maka jawabannya kita enggak boleh mengatakan taubatnya antum belum diterima. Enggak boleh, karena itu hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah. Itu hak mutlaknya Allah. Yang mengetahui bahwa taubatnya telah diterima atau tidak, itu hanya Allah. Tetapi kita bisa tahu tanda-tandanya. Sama. Kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah? Maka semua manusia tidak ada yang tahu pastinya kapan.
Tapi para orang-orang tertentu, ulama-ulama tertentu, para ulama salafus salih, ulama-ulama telah memberikan tanda-tandanya, tanda-tanda alam, tanda-tanda alamat sama. Ini sudah mau terjadi kiamat gitu ya. Rasulullah pun juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi Rasulullah diberikan tanda alamat. Alamat itu artinya tanda. Ya, tanda-tanda terjadinya kiamat kecil apa, menjelang kiamat besar apa, dikasih tanda-tanda. Begitu juga dengan taubat, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Misalnya kalau Lailatul Qadar, dulu ketika kami ngaji di pondok, di dalam sebuah kitab dijelaskan oleh guru kami, apa? Salah satu tandanya kalau Lailatul Qadar itu turun, cuaca di pagi hari itu cerah. Mataharinya panas, ya. Mataharinya terang tapi tidak panas. Kemudian tanda-tanda alam lainnya menurutnya itu Masya Allah, burung-burung berkicau dengan indah di pagi hari. Kemudian daun-daun tidak berani, tidak sampai mengeluarkan angin yang begitu sangat kencang, tenang rasanya. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, begitu juga tanda taubatnya kita, Bapak Ibu. Apa? Tanda pertama, ayyara nafsuhu ghairu ma'sumah minal ma'siyah. Jadi tanda pertama adalah ayyara nafsuhu ghairu ma'sumah minal ma'siyah. Dirinya itu merasa sulit untuk terhindar dari kemaksiatan. Jadi kalau kita merasa semakin sulit untuk terhindar dari kemaksiatan, itu tandanya bahwa taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa, aduh ya Allah, sendirian bisa berbuat dosa, rame-rame bisa berbuat dosa, di luar berbuat dosa, di rumah berbuat dosa, di mana? Seolah-olah lingkungan, bahkan diri kita ini tak bisa lepas dari dosa. Merasa bahwa dirinya ini terlalu jauh dari yang namanya diterima taubatnya. Seolah-olah dirinya dikelilingi oleh dosa. Maka itu adalah tanda alamat pertama bahwa taubatnya kita diterima. Nah, orang yang taubatnya tidak diterima sebaliknya, merasa dirinya tidak berdosa. Itu kan cuma dosa kecil. Bentar lagi juga dengan wudhu mah selesai itu. Nah, tapi sebaliknya orang-orang yang merasa yang taubatnya diterima, justru sekecil apapun dia melakukan dosa, dia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian wa yara fi qalbihil farha ghaiban. Ya. Kemudian apa? Wal hazana syahidan. Kemudian kata beliau, dia merasa di dalam hatinya bahwa kegembiraan itu terasa jauh dan kesedihan terasa dekat. Makanya orang kalau diterima taubatnya itu, Pak, itu jarang ketawa. Dia bawaannya mau nangis saja. Coba. Jadi ini perlu kita introspeksi. Kapan terakhir kita nangis kepada Allah? Kapan kita tertawa terbahak-bahak kepada Allah? Jadi hatinya seolah-olah kegembiraan itu menjauh, sementara kesedihan selalu terasa dekat. Itu taubatnya diterima. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita sudah ingat itu syair Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla. Jadi kadang itu air mata tanpa ini, ya Allah, tiba-tiba nangis. Nah, perasaan-perasaan seperti itu kalau muncul, itu berarti tanda taubatnya kita diterima. Tapi sebaliknya kalau kita terlalu banyak terbahak-bahak, terlalu banyak ketawa, makanya Rasulullah mengatakan orang yang banyak ketawa hatinya malah makin keras. Kalau hati keras itu tanda apa? Tanda dia tidak lunak. Air mata itu sangat dekat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sedihnya. Ya Allah, ternyata nggak punya kekuatan. Ya Allah, makanya kemarin Pak ada kisah luar biasa, Pak. Ini ada orang Arab ini, usianya 75 tahunan. Dia masuk rumah sakit, Pak. Kemudian dia terjatuh, dilarikan ke rumah sakit, sesak nafas lah dia. Kayak penyakit apa gitu. Nah, kemudian setelah masuk rumah sakit, akhirnya apa? Dia diberikan oksigen. 24 jam dia dipaksa dengan oksigen. Kemudian setelah itu Masya Allah, ya, akhirnya setelah 24 jam diberikan oksigen terbaik.
kemudian dia mengatakan, didatangi sama dokternya, kemudian ada keluarganya yang menjaga, diberikan tagihan setelah dia keluar. Tagihannya per hari, Masya Allah Bapak Ibu, awas. Ya, per hari apa? 240 juta. Oksigennya setiap hari 240 juta. Nangis tuh pasien yang 75 tahun tadi. Kata bapaknya, kata dokternya mengatakan, Bapak tidak usah sedih. Kalau Bapak memang tidak mampu membayar, maka pihak kerajaan rumah sakit akan berusaha untuk menutupinya. Lalu kata si pasien tersebut yang baru sakit, saya menangis bukan karena saya tidak mampu bayar. Saya cukup bayar buatmu. Tapi saya menangis apa? Saya menangis karena sekedar saya mau menghirup udara 24 jam oksigen, saya harus menghabiskan dana 240 juta kalau dirupiahkan, atau kurang lebih sekitar 600 real. Coba bayangin, 600 real apa 6.000 real. Bayangin aja, saya sudah hidup 75 tahun seperti ini. Bagaimana kalau Allah menagih nafas saya? Berapa triliun yang berapa miliar yang harus saya bayar selama 75 tahun ini. Masya Allah. Kadang Bapak jamaah sekalian, kita ini banyak menuntut ini itu dan seterusnya, padahal kita sedang menikmati segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah yang kadang jarang kita syukuri. Kemudian yang ketiga Bapak jamaah sekalian, wa yara fi qalbil farha ghaiban. Kemudian yang ketiga, wa yuqriba ahlal khairi wa yubaid ahlal syarri. Kemudian yang ketiga, dia selalu mendekati orang-orang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang bertaubat, tandanya apa? Dia selalu dekat dengan orang-orang baik. Walaupun mungkin bukan waliullah, bukan ulama yang masyhur, bukan ulama yang berilim, tapi setidaknya orang-orang yang diterima taubatnya, dia akan selalu dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira minal amal. Dan yang keempat, dia menganggap bahwa harta dunia yang banyak itu sedikit dan memandang amal akhirat yang sedikit itu banyak. Artinya apa Bapak jemaah sekalian? Dia anggap bahwa seluruh harta dunia yang dia punya itu sesungguhnya banyak sekali. Sudah diberikan mobil, diberikan motor, diberikan rumah, diberikan tempat tidur, bisa makan, bisa, Masya Allah, karunia Allah luar biasa. Nah, anggapan ketika kita memperbanyak begitu, sampai-sampai kita mengatakan inna a'tainakal kautsar, bahwa nikmat Allah betul-betul begitu sangat banyak sudah kita terima, kita sadari itu. Dan kita sadar pula bahwa amal akhirat yang kita lakukan pun terlalu sedikit. Nah, pikiran-pikiran yang demikian harus terlalu kita tumbuhkan agar kenapa? Agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu ada dalam diri kita, berarti tanda yang keempat bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul nyata. Yang kelima Bapak jemaah sekalian, apa? Wa yara qalbahu mustaghilan bima dhamina min Allah taala. Yang kelima adalah hatinya selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taubatnya diterima, dia akan selalu apa? Tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Dia akan disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Makanya Bapak jemaah sekalian, orang-orang kalau taubatnya diterima, pikirannya adalah menunggu salat. Berapa banyak manusia yang lalai? Berapa banyak mungkin di antara kita yang disibukkan dengan handphone, dengan pekerjaan. Makanya kita butuh lingkungan, butuh support, butuh memperbarui iman agar kenapa? Agar kita terkondisikan dengan baik
untuk tidak selalu berhitungan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tandanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yakunu hafidhal lisan dhaimal fikrati lazimal ghammi wan nadamah. Wa yakunu hafidhal lisan, wa yakunu, dan dia hafidhal lisan, menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Hafidh itu artinya menjaga. Hifdzul Quran berarti penjaga Quran. Hafidz Quran berarti dia penjaga Al-Quran. Nah, orang yang taubatnya diterima adalah wa yakunu hafidhal lisan, dia selalu menjaga lisannya, daimul fikrah, selalu bertafakkur tentang keagungan Allah, lazimal ghammi, selalu menyesali kemaksiatan, wan nadamah, yang selalu dia perbuat. Intinya jaga lisannya, tidak berkata jorok, tidak berkata yang buruk-buruk, tidak berkata yang kurang baik. Nah, dengan begitu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pikiran-pikiran yang seperti ini, sifat-sifat yang seperti ini, insya Allah itu tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum seperti ini, maka sekali lagi ayo perbanyak istighfar, perbanyak merenungi. Jangan-jangan kita masih belum serius untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, 21 menit berjalan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.